My Rival is My Love. Episode 54. Ayah, kayaknya aku tak keberatan jika memang ayah ingin menikah lagi, ucap Anggi sebelum ayahnya pergi. Benarkah, Jeti, kamu setuju? Anggi mengangguk dan lalu Nasrul memeluk putri kesayangannya itu dengan erat. Betapa bahagianya Nasrul setelah mendapat persetujuan dari Anggi. Sementara itu di rumah Kenzi sedang memakai sepatu. Ia bersiap menjemput Anggi karena hari ini masa skorsingnya telah berakhir. Sebelum berangkat, Widya menyempatkan waktu untuk bertanya tentang Anggi. "Kak, kamu mau jemput Anggi ya?" Kenzi yang telah selesai memakai sepatu menjawab. "Iya." "Emang kenapa?" "Sejak Anggi pulang, dia jadi jarang kesini." "Kak, Mama kangen sama Anggi," ujar Widya. "Iya, kakak ngerti. Nanti sepulang sekolah aku ajak dia ke sini," sahut Kenzi yang membuat ibunya senang. Singkatnya, Kenzi bersama dengan Anggi telah tiba di sekolah. Saat turun dari motor, Anggi merentangkan kedua tangannya, menghirup udara pagi di sekolah. "Wah, lama sekali aku tak sekolah." "Ngomong apa lo?" kata Kenzi ke pacarnya. Anggi pun menoleh karenanya. "Hey Ken, ini gue lagi menikmati suasana sekolah yang udah lama gak gue rasain." "Bodoh, buruan sini helmnya," suruh Kenzi. Anggi baru menyadarinya. Ternyata dia masih mengenakan helm di kepalanya. Dengan segera, Anggi coba melepaskan helm di kepalanya. Namun aneh, kali ini ia sedikit kesulitan melepaskan talinya. Kenzi yang melihatnya kemudian melambai, menyuruh kekasihnya itu untuk mendekat. Tentu saja Anggi mengerti langsung melakukannya. Dengan perlahan, Kenzi melepaskan ikatan helm yang berada di kepala Anggi. Rupanya dari kejauhan terlihat Bunga, Alsa dan Wulan yang secara diam-diam tengah memperhatikan mereka. Dengan penuh rasa kekesalan, Bunga tak menyangka rencana yang telah ia dan teman-temannya lakukan masih belum cukup untuk memisahkan keduanya. Bahkan mereka bisa melihat Kenzi yang makin perhatian. "Ish, mereka berdua kenapa makin dekat?" keluh Bunga sebagai teman yang baik. Wulan dan Alsa berusaha menghibur Bunga yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. "Lo tenang, Bung. Kita berdua pasti bakal bantuin lo buat dapetin si Kenzi," seru Wulan yang diikuti anggukan Alsa. Bukan Wulan namanya jika ia tak memiliki rencana untuk berbuat jahil ke Anggi. Dengan penuh semangat, Anggi yang memasuki kelas langsung menyapa teman-temannya. "Hey guys, apa kalian kangen sama gue?" Sontak seluruh kelas yang awalnya gaduh menjadi tenang. Semua mata langsung tertuju kepada Anggi. Nita bersama yang lain berlari menghampiri Anggi yang tengah berdiri di depan papan tulis. Mereka bersuka cita, salah satu teman mereka telah kembali. Saat menempati tempat duduknya, Nita mengetahui Anggi tengah terlibat masalah dengan Wulan dan Alsa. Nita meminta temannya itu untuk sedikit berhati-hati. "Lo khawatirin gue?" tanya Anggi pada teman di sebelahnya. "Tentu saja, lo kan teman kita, Gi." Nita sedikit kesal dengan Anggi yang dirasa tak peduli. "Udahlah, gak usah dibesar-besarkan. Cuma mereka doang kok." Anggi sendiri sudah tak memikirkan tentang mereka. Untuk saat ini, ia hanya ingin fokus menyelesaikan sekolahnya yang tinggal sedikit lagi selesai. Ia sudah tak ingin bermasalah dengan siapapun, apalagi cuma Wulan dan Elsa. Kalau dia yang dulu, mungkin masalahnya akan jadi lebih besar. Jam pelajaran pun telah usai. Anggi bersama Tony dan Yanto ditugaskan oleh salah seorang guru yang mengajar untuk membawa tugas yang kelasnya kumpulkan untuk dibawa ke kantor guru. "Bro, kenapa jadi kita yang mesti bawa buku-buku ini?" protes Yanto sembari membawa beban buku dari seluruh siswa di kelasnya. "Ya betul," Tony yang berjalan bersama pun membenarkan ucapan Yanto. "Lo curang gak? Yang disuruh kan lu. Kenapa jadi gue sama Yanto yang bawa?" Udah, gak usah ngeluh. Buruan bawa," suruh Anggi lalu menendang pantat keduanya. Selesai mengantarkan tugas di kantor, saat kembali, tanpa diduga mereka berpapasan dengan Wulan dan Alsa. Sambil tersenyum sinis, Wulan berkata kepada Alsa untuk memancing keributan dengan Anggi. "Elsa, lihat tuh, si maling udah sekolah lagi." "Iyalan, di gue takut duit gue tar hilang lagi." Anggi bisa mendengar percakapan mereka yang sangat keras dan mampu didengar oleh siapa saja. Tapi ia ingat, Kenzi sempat menyarankan untuk tak meladeni siapapun yang coba mengganggu ataupun memancing keributan padanya. Apapun yang terjadi, Kenzi sangat melarangnya. Dengan sekali tarikan nafas panjang,
Anggi coba menahan emosinya dan terus berjalan menjauhi Wulan dan Elsa. Bahkan ia sampai lupa jika kedua temannya yang brengsek itu masih tertinggal. Sontak Anggi pun celingukan mencari keberadaan mereka. Dan tak disangka, rupanya Yanto dan Tony sedang menggoda Wulan dan Elsa. Saat itu juga, Anggi berlari menyusul dan langsung memukul kepala Tony dan Yanto. Plak! Kampret, kenapa kalian malah di sini? Anggi marah bercampur dengan kesal. Sambil mengelus belakang kepalanya, Tony dan Yanto protes. Kenapa lo pukul pala gue? Iya, sakit tahu. Kalian kenapa masih di sini? Tanya Anggi yang masih kesal kepada keduanya. Lo balik aja sana, kita masih ada urusan penting. Usir Yanto. Lalu ia kembali memasang senyuman ke Wulan dan Elsa. Gimana? Malam minggu nanti mau gak keluar sama kita? Bujuk Yanto kepada kedua gadis itu. Dih, ogah banget. Gak sudi gue jalan sama temannya si maling. Tolak Elsa dan Wulan yang secara langsung menyinggung Anggi. Anggi yang mendengarnya tersinggung dan lalu melabrak keduanya. Bisa nggak sih jangan bawa-bawa gue? Lihat Lan. Si maling marah. Haha, pancing si Elsa. Anggi yang geram langsung mencengkeram tangan Elsa dengan erat. Gue bukan maling. Elsa yang dicengkeram coba memberontak. Apa-apaan sih ini? Lepasin gue. Wulan pun coba menolong Elsa. Tapi ia kesulitan melepaskan tangan Anggi. Hingga terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Untung saja, tak jauh dari sana ada Kenzi melihat. Ia segera menghampiri mereka dan lalu memisahkan Anggi yang masih mencengkeram tangan Elsa. Woi, hentikan, suruh Kenzi. Saat melihat Kenzi, dengan cepat Anggi melepaskan jemarinya dan membuat Elsa mampu melepaskan tangannya. Kenzi segera menjauhkan Anggi dari mereka. Lalu dengan kesal Kenzi memarahi Anggi yang dianggap telah menghiraukan perintah darinya. Lo itu apa-apaan? Udah gue bilang jangan ladeni mereka. Mesti berapa kali gue peringatkan ini ke lo? Ucap Kenzi marah. Mereka dulu yang mulai. Anggi coba membela diri, tapi selalu dibentak Kenzi. Gue gak mau tahu alasan lo. Yang jelas, gue gak mau lagi lihat lo terlibat ribut-ribut dengan mereka. Jadi lo nyalahin gue? Ya, gue akan selalu nyalahin lo jika lo gak mau dengerin gue. Anggi kecewa. Ia tak menyangka Kenzi akan mengatakan hal semacam ini padanya. Dengan berat hati Anggi pun segera berdiri dan berniat pergi meninggalkan Kenzi. Namun saat ingin melewati kekasihnya, Kenzi meraih tangan Anggi untuk menahannya. Lo mau kemana? Gue belum selesai bicara. Lo itu sekarang jadi bawel. Gue sangat benci itu. Anggi pun segera melepaskan tangannya dan kembali berjalan meninggalkan Kenzi. Kenzi tahu, sekarang ini Anggi sedang marah kepadanya. Karena itu, ia mengejar Anggi yang tengah berjalan keluar. Oh Neng, lo masih marah? Kata Kenzi yang telah mendahului Anggi. Menurut lo gimana? Anggi masih tak peduli. Ia terus melangkah hingga melewati Kenzi yang berdiri menghadangnya. Ia masih kesal dengan perkataan Kenzi saat istirahat tadi. Anggi tak habis pikir. Bisa-bisanya dia menyalahkannya atas apa yang tak pernah ia lakukan. Kenzi sendiri belum menyerah. Ia masih membujuk Anggi agar mau pulang bersamanya. Kenzi kembali berjalan mengikuti Anggi. Oh Neng, lo mau kemana? Pulang? Apalagi? Jawab Anggi dengan ketus. Bukankah parkirannya ada di sebelah sana? Kenzi menunjukkan lokasi motornya diparkir. Siapa yang mau pulang bareng lo? Anggi menolak. Jeti, lo mau pulang sendiri? Tanya Kenzi yang kemudian berhenti. Lo pikir aja sendiri. Ketus Anggi yang kembali tak menghiraukannya. Ia masih terus melangkah hingga melewati pagar sekolahan. Ternyata dia beneran marah, gumam Kenzi yang telah menyerah. Ia lalu berpikir untuk mengambil motor dan mengikutinya dari belakang. Kenzi bergegas memakai helm lalu menaiki motor ninja kebanggaannya. Ia buru-buru karena tidak ingin kehilangan jejak pacarnya. Dan ketika sedang menghidupkan mesin motor, dari kejauhan, Kenzi dapat melihat Anggi yang tengah berjalan ke tempatnya. Katanya mau pulang sendiri. Tanya Kenzi heran. Kak Jeti. Lah, kok bisa? Kenzi makin bingung. Dengan malu-malu, akhirnya Anggi terus terang padanya. Duit gue habis Ken. Sontak hal itu membuat Kenzi tertawa terpingkal-pingkal hingga membuatnya mematikan mesin motornya. Kenapa lo ketawa? Ayo pulang, bentak Anggi. Ia tahu kata-katanya pasti terdengar lucu. Tapi mau gimana lagi? Faktanya uang jajan dari ayahnya sudah ia habiskan saat jam istirahat tadi. Sambil menahan tawanya, Kenzi menahan Anggi yang coba naik motornya. Gue gak mau boncengin lo. Ish, lo beos dendam ya? Anggi protes. Lo sendiri kan yang minta mau pulang sendiri.
Gue cuma ngabulin permintaan lo yang tadi, kata Kenzi memberitahu alasannya. Tapi sekarang masalahnya lain. Gue butuh tumpangan, jelas Anggi. Ya numpang aja sana ke temen lu, ke Tono atau Siono itu. Suruh Kenzi yang belum mau mengizinkan Anggi. Ia masih mau menggodanya. Bukan Tono Yono Ken, tapi Tony sama Yanto, ralat Anggi. Iya apalah itu namanya. Kenzi memang tak peduli dengan nama mereka. Ia kembali menghidupkan mesin motornya. Kenzi berniat meninggalkan Anggi. Ken, lo serius mau ninggalin gue? Anggi benar-benar takut ditinggal. Masa ia mesti jalan kaki? Yang benar saja, rumahnya kan jauh. Lo telepon mama aja, suruh jemput. Gue ada urusan lain, kata Kenzi berbohong. Ia sengaja melakukan itu untuk mempermainkan pacarnya. Gak bisa Ken, paket data gue habis, tanpa memperdulikan Anggi. Kenzi pun memacu kendaraannya dan pergi meninggalkan Anggi di parkiran. Encih, dia beneran ninggalin gue, gumam Anggi yang kini pasrah. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Handphone lowbat, paket datanya habis, uang pun juga habis. Betapa sial dirinya hari ini. Saat meratapi nasibnya, secara tak terduga ia melihat Kenzi kembali. Kenzi membuka kaca helm yang dipakai. Lo masih marah ke gue? Masih, jawab Anggi. Oh ya udah, selamat jalan kaki. Dengan cepat ia kembali menutup kaca helmnya lalu membelokkan motor untuk pergi lagi. Anggi yang tak ingin ditinggal terpaksa mengalah. Tunggu Ken. Kenzi berhenti, menunggu sampai pacarnya itu sampai kepadanya. Gue cuma bercanda kok, gue udah gak marah ke lo, ujar Anggi. Ia sengaja tersenyum agar kata-katanya terasa meyakinkan. Oke, naiklah, suruh Kenzi yang sudah cukup puas mempermainkan pacarnya. Sepanjang perjalanan, Kenzi sangat puas menertawakan Anggi yang dianggapnya lucu, sok-sokan mau pulang sendiri. Endingnya apa? Gue juga kan yang nganterin, ledek Kenzi saat lampu merah sedang menyala. Terus aja Ken, ketawain gue sampai lo puas. Anggi pasrah dengan apa yang telah terjadi. Tentu saja, gue puas banget, Oneng. Lo itu benar-benar cewek paling unik yang pernah gue kenal. Hahaha. Saat sampai di rumah, Anggi masih saja bersikap sinis ke Kenzi. Meski tadi ia bilang sudah tak marah, tapi dalam hatinya ia masih memendam rasa kekecewaan. Kenapa lo bawa gue ke sini? Gue pengen pulang, perintah Anggi. Saat ini ia sedang bad mood. Kenzi malah membawanya ke rumahnya. Pulangnya nanti saja, ada orang yang ngebet nyuruh gue bawa lo ke rumah. Kenzi segera menarik Anggi hingga masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, Anggi langsung tahu orang yang dimaksud oleh Kenzi. Ia bisa melihatnya. Orang itu tak lain adalah Widya yang kini sedang menyambutnya dengan ramah. Anggi sayang, kamu kenapa gak pulang-pulang? Mama kangen tahu, kata Widya seraya memeluk putri angkatnya. Maaf ya Ma, Anggi sibuk bantuin ayah kemarin, balas Anggi mengungkapkan alasannya. Ya sudah gak apa-apa, Widya tersenyum lalu menyuruhnya. Kalau gitu Anggi ganti baju ya. Abis itu kita makan sama-sama. Anggi mengangguk dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ibu angkatnya. Setelah mengganti pakaiannya, Anggi langsung ke dapur untuk makan siang bersama. Di meja makan rupanya ada Widya dan Kenzi yang sudah lebih dulu menunggu. Anggi sengaja mengambil tempat duduk di dekat Widya karena masih bete dengan Kenzi. Dan hal itu disadari oleh Kenzi dan ibunya. Widya yang tak tahu permasalahannya lantas bertanya kepada Anggi, "Sayang, kamu sama kakak kenapa?" Sambil mengambil nasi ke piring, Anggi menjawab, "Gak apa-apa mah." Widya yang merasa tak yakin pun bertanya kepada Kenzi, "Kak, apa benar itu?" Ya gitulah, Kenzi tak ingin mengatakan jika Anggi sedang marah kepadanya. Jika ia mengatakannya, sama saja ia akan membocorkan masalah yang sedang dialami Anggi di sekolah. Pokoknya ibunya jangan sampai tahu tentang Anggi yang sempat diskorsing. Saat tengah menyantap makan siangnya, Anggi merasa ada anggota keluarga yang dirasa kurang. "Kemana adik laki-lakinya?" "Ma, Inzo kemana?" tanya Anggi. "Adek ya, dia sedang demam," ujar Widya yang membuat Anggi menunda aktivitas makannya. "Apa mah? Inzo sakit?" Widya pun mengangguk membenarkannya. Anggi memang sangat peduli dengan semua anggota keluarga di rumah ini. Makanya, setelah menyelesaikan makan siangnya, Anggi buru-buru ke kamar Kenzi untuk menjenguk Inzo yang sedang terbaring lemah di ranjang. Dengan perasaan khawatir, gadis itu menghampirinya. "Inzo, kamu sakit?" Anggi yang ingin tahu lantas menyentuh dahi anak itu. Ternyata memang panas. "Inzo, kalau kamu perlu apa-apa, katakanlah, kakak ada di sini,"
Inzo yang mendengarnya terpaksa membuka matanya. Kak, Anggi, ngapain sih kesini? Kakak dengar Inzo sakit, makanya kakak kesini. Aku gak apa-apa. Udah sana pergi. Untuk saat ini anak itu sedang tak ingin diganggu. Beberapa saat kemudian, Anggi kembali ke kamar Inzo. Kini ia membawakan semangkuk bubur untuk sang adik. Anggi lalu meletakkan mangkuk itu di markas yang berada tak jauh dari ranjang. Inzo, kakak bawakan kamu bubur. Dimakan ya, ucap Anggi memberitahu. Inzo tetap diam. Ia masih melanjutkan tidurnya. Sementara itu, diam-diam Kenzi memperhatikan Anggi. Ia suka dengan perhatian yang dilakukan Anggi untuk keluarganya. Woi, panggil Kenzi melambai. Ia menyuruh pacarnya untuk mendekat. Akan tetapi bukannya mendekat. Anggi malah sibuk dengan hal lain. Ia sengaja melakukannya karena masih marah dengan Kenzi. Karena tak direspon, Kenzi lantas mendekat. Ia mengambil sebuah kursi, lalu duduk di dekat kekasihnya. Masih marah? Tanya Kenzi. Anggi tetap tak menjawab. Ia melihat sebuah komik di meja dan lalu mengambilnya. Injo, kamu sering baca manga? Kakak bacain ya. Semula Injo tak peduli dengan apa yang dilakukan Anggi. Tapi setelah sekian lama ia kesal. Perempuan di sebelahnya itu benar-benar berisik. Fresa, bek, swoosh. Bukan hanya Inzo saja yang kesal. Kenzi yang berada di sana juga merasakan hal yang sama. Ia lantas menghentikan bacaan Anggi. Udah cukup, ish. Lo apaan sih? Gue kan lagi seru bacanya. Keluh Anggi. Gue enak dengar lo baca. Yang lo baca itu dari tadi cuma efek berantem doang. Ya mau gimana lagi? Ini manga Dragon Ball. Lebih banyak berantemnya ketimbang ngobrolnya. Makanya, udah gak usah dilanjutin. Lihat tuh, lo udah ganggu istirahat Inzo. Anggi segera menoleh ke Inzo. Dan benar saja, anak itu menutup kedua telinganya. Anggi cengengesan, lalu meminta maaf ke Inzo. Maaf ya dek kalau kakak mengganggumu. Anggi buru-buru keluar agar tak menambah masalah lagi. Kalian, kata pertama yang terucap saat Anggi memasuki toilet sekolah. Ia melihat Wulan dan Elsa. Seperti biasa, keduanya memandang Anggi dengan sinis seperti ada yang sedang mereka rencanakan. Anggi merasa was-was. Sebenarnya ia tak ingin berprasangka buruk. Tapi dari kejadian yang sempat mereka lakukan kepadanya, membuat Anggi sadar. Ia mesti hati-hati kepada Wulan dan Elsa. Hoi, Wulan, Elsa, kalian kenapa sih sering ganggu gue? Semisal gue ada salah ke kalian. Gue minta maaf, tapi please, hari ini jangan ganggu gue. Setelah mengatakan itu, Anggi mulai berjalan pelan. Saat hampir melewati mereka, tiba-tiba Wulan dan Elsa menangkap kedua tangan Anggi. Apalagi sih ini? Tanya Anggi. Ia sebenarnya enggan meladeni mereka, tapi saat dibiarkan, mereka malah makin menjadi jeti dan malah seperti hendak menyiksa. Terdengar suara jerit ketakutan bergaung keras. Suara itu bisa Kenzi dengar dan lalu menelusurinya hingga membawanya sampai ke tempat di mana Wulan dan Elsa sedang tertunduk meminta ampun. Katakan siapa yang nyuruh kalian? Tanya Anggi sambil menodongkan pecahan kaca kepada keduanya. Ini gila. Apakah Anggi ingin melukai mereka? Iya maaf, yang menyuruh kami itu Bunga, ungkap Wulan yang diiyakan oleh Elsa. Mendengar pengakuan dari mereka, akhirnya Anggi tahu dalang dari semua masalah yang menimpanya. Bunga, saat mendengar nama itu, secara bersamaan Anggi melepaskan pecahan kaca yang sedari tadi ia genggam. Tangannya sampai berdarah karena sedari tadi memegang benda tajam tersebut. Anggi, panggil Kenzi. Saat itu juga Anggi menoleh. Melihat kesempatan ini, Wulan dan Elsa buru-buru pergi dari sana. Mereka benar-benar takut dengan Anggi yang dalam keadaan marah. Entah apa yang telah Wulan dan Elsa perbuat, hingga membuat Anggi sampai senekat itu kepada mereka. Kenzi langsung menanyakan itu kepada Anggi. Hei, apa yang lo lakukan? Kenapa tangan lo berdarah? Ken, maafin gue, gelang yang lo kasih. Anggi memandangi gelang manik-maniknya yang telah berceceran di lantai akibat pertengkarannya tadi. Kenzi segera mendekat, lalu memeluk untuk menenangkannya. Ia sama sekali tak peduli dengan benda itu. Yang dipedulikannya saat ini hanyalah gadis yang sedang berdiri di hadapannya. Kenzi segera membawa Anggi ke UKS untuk mengobati tangannya. Lo kenapa bisa senekat itu? Tanya Kenzi sambil melingkari pergelangan tangan Anggi dengan perban. Mereka udah merusaknya. Karena itu gue marah. Gue pecahin kaca buat mengintimidasi mereka. Dasar bodoh, lihat apa yang terjadi sekarang. Lo malah ngerepotin gue. Bentak Kenzi marah. Maaf Ken, Kenzi menghela.
Meskipun Anggi terluka, setidaknya ia bersyukur karena lukanya tak begitu parah. Berjanjilah, jangan lakukan ini lagi, pinta Kenzi. Anggi mengangguk senang karena Kenzi tak memarahinya seperti sebelumnya. Setelah selesai mengobati Anggi, mereka berdua keluar dari UKS. Saat keluar, mereka tak sengaja melihat Bunga yang berada tak jauh dari sana. Anggi bergegas pergi ke tempatnya. Kenzi yang bersamanya pun mengikutinya. "Hei Bunga," kata Anggi yang langsung menarik tangan Bunga. "Bilang ke gue, apa bener lo yang nyuruh Wulan dan Elsa buat fitnah gue sebagai pencuri? Apa sih? Kenapa tiba-tiba lo nuduh gue?" Elak Bunga. "Udahlah, lo gak usah pura-pura gak tahu. Gue udah tahu semuanya." "Jelas Anggi, tahu apa? Gue emang gak tahu." Bunga bersikukuh dan tak mau mengaku. Dan tak lama, Kenzi tiba dan membeberkan semuanya. Wulan dan Elsa sudah mengakuinya, dan lo sengaja kan ingin mengeluarkan Anggi dari sekolah ini. Bunga terdiam. Ia tak menyangka semua yang telah ia lakukan untuk menjatuhkan Anggi telah terbongkar. "Bunga, jangan diam, katakan. Apa itu benar?" desak Anggi. Karena telah tersudut, akhirnya Bunga mengaku, "Iya, gue yang melakukannya." Sontak Anggi kaget dan melepaskan pergelangan tangan Bunga. "Kenapa, Bung? Salah gue apa sampai lo segitu jahatnya ke gue?" Sesaat, Bunga menatap Kenzi, kemudian kembali menatap Anggi. "Gue benci lihat lo sama Kenzi." Setelah mengatakannya, Bunga langsung berlari pergi dengan mata yang berkaca-kaca. Anggi tahu, Bunga hanya cemburu dengan hubungannya dengan Kenzi. Seperti dirinya dulu, ia bisa memahaminya. Anggi dulu juga merasakan hal yang sama ketika dirinya masih Angga. Ia dulu sering cemburu ketika Bunga dekat dengan laki-laki lain, termasuk juga Kenzi. Memasuki jam makan malam, Widya bisa melihat Anggi yang sedari tadi memainkan makanannya. Hal itu membuatnya sedikit khawatir. "Anggi, kamu kenapa sayang? Apa masakannya gak enak?" tanya Widya. "Gak mah, Anggi hanya sedang banyak pikiran," jawab Anggi. Kepalanya memang sedang dipenuhi berbagai macam masalah, dan hal itulah yang menyebabkannya tak nafsu makan. Dengan penuh perhatian, Kenzi mengambil paha ayam yang langsung ia berikan di atas piring Anggi. "Makanlah, jangan sampai lo sakit nanti." Yang dikatakan kakak benar, "Anggi, kamu harus makan yang banyak biar gak sakit. Kan bentar lagi mau ujian nasional," sahut Widya yang membuat Anggi langsung ingat. "Kenzi, ngomong-ngomong kapan ujian nasionalnya?" Tiba-tiba Jonathan ikut bertanya. "Sebulan lagi, Pak. Bentar lagi dong." Kenzi mengangguk. Dan tak lama, setelah menyelesaikan makan malam, Jonathan mengajak putranya untuk bicara. "Kenzi, Papa mau bicara sebentar." "Anggi, tolong bantuin Mama. Ada sesuatu yang penting yang perlu gue bicarakan dengan Papa." Anggi mengangguk mengerti dan setelahnya Kenzi mengikuti Jonathan ke ruang kerjanya. Tentu saja Widya sebagai ibu juga ikut. Setelah membereskan peralatan makan, ia menyusul untuk mendampingi sang anak dan suaminya. Sementara Anggi juga telah selesai mencuci piring kotor. Kini, ia membuat teh untuk diberikan ke Jonathan dan Widya yang berada di ruang kerja. Saat sampai di depan pintu, Anggi tak sengaja mendengar percakapan mereka. "Kenzi, sebentar lagi sekolahmu akan selesai. Gimana? Apa kamu sudah memutuskannya?" tanya Jonathan dengan serius. "Iya, Kak. Kamu harus putuskan. Setelah itu baru kamu nikahi Anggi," tambah Widya. Menikah? Ketika mendengar kata menikah, membuat Anggi jadi kaget dan menjatuhkan nampan yang ia bawa. Kenzi yang mendengar hendak melihatnya, akan tetapi ia dihentikan oleh sang ibu yang menyuruh tetap bersama ayahnya. Widya pun keluar dan melihat Anggi yang tengah membereskan pecahan kaca yang berserakan di lantai. "Sayang, kamu sedang apa di sini?" Widya lalu berjongkok di dekat Anggi untuk membantunya membereskan pecahan gelas. "Ini mah, tadinya aku mau bawakan minum, malah jatuh." Widya yang melihat itikat baik anak angkatnya lantas mengusap kepala Anggi. "Ya ampun, baik sekali anak mama ini. Maaf ya Ma, gelasnya jadi pecah." "Gak apa-apa sayang, cuma gelas. Yang penting Anggi gak kenapa-napa." Widya memakluminya. Biar gimana pun ia lebih rela kehilangan gelas daripada putri angkatnya. Beberapa jam kemudian, Kenzi yang telah selesai berbicara dengan ayahnya telah kembali ke kamar. "Kenzi," panggil Anggi yang kini telah berdiri di depan pintu. Kenzi yang tengah membaca, menutup bukunya. "Ada apa? Boleh bicara bentar?" tanya Anggi. Setelah Kenzi mengiyakan, Anggi bergegas masuk dan duduk di atas kasur pacarnya. Setelahnya Kenzi menyuruh Inzo untuk keluar. "Inzo,
Keluarlah, kakak mau bicara dulu sama Kak Anggi. Baik, anak itu bergegas pergi. Setelah pintu kamarnya tertutup, barulah Kenzi bertanya, mau ngomong apa? Gini Ken, lo seriusan mau nikahin gue? Ucap Anggi belak-belakan. Nikah? Kenzi tersentak kaget. Jangan gila, siapa juga yang mau nikahin lo? Is, lo kok ngomongnya gitu sih? Emang lo gak kepingin nikahin gue? Sahut Anggi dongkol. Enggak, gue belum ada rencana menikah, ungkap Kenzi. Meski mereka berpacaran, bukan berarti Kenzi bersedia menikah secepat itu dengannya. Pernikahan bukanlah hal yang bisa dengan mudah dijalankan. Butuh persiapan yang matang untuk dapat melakukannya. Katakan, lo pasti tadi nguping. Anggi tersenyum nyengir. Hehe, iya Ken, gue gak sengaja tadi dengar. Dasar Oneng, jangan biasakan menyimpulkan sesuatu yang tidak lo ketahui, larang Kenzi. Lah emang lo sama Papa Joe tadi bicarain soal apa? Tanya Anggi. Ia sangat penasaran. Kenzi menghela, lalu ia beralih tempat duduk di samping pacarnya. Oneng, berhentilah nanya-nanya soal masalah hidup gue. Lo sendiri gimana? Apa yang akan lo lakukan setelah sekolah kita selesai? Anggi melipat kedua tangannya sambil berpikir. Apa ya? Gua kalau gak kuliah ya kerja. Kenzi yang mendengarnya tertawa. Kuliah? Lo yakin? Kenapa sih? Lo meragukan gue? Anggi melotot ke Kenzi. Berat. Lo lulus aja mungkin udah keajaiban. Kenzi melanjutkan tertawanya. Anggi yang tak terima mencubit lengan Kenzi dengan gemasnya. Kenzi, lo itu kebiasaan. Pasti lo masih anggap gue ini bodoh dan gak ada harapan untuk kuliah. Iya maaf, gue cuma bercanda. Setelah Anggi melepas cubitannya, Kenzi kembali melontarkan pertanyaan ke Anggi. Oneng, menurutmu gue harus gimana? Anggi sedikit bingung dengan pertanyaan Kenzi. Maksud lo apa? Papa menyuruhku untuk melanjutkan pendidikan agar nanti gue bisa mengambil alih perusahaan. Ujar Kenzi. Itu bagus dong. Kenapa lo kelihatan gak seneng? Gue gak mau. Anggi tercengang mendengar penuturan Kenzi. Anjir, kenapa Ken? Lo gak mau jadi bos di perusahaan Papa Joe? Gue bukannya nolak, tapi gue cuma mau menentukan jalan hidup gue sendiri. Tapi Ken, lo itu anaknya Papa Joe. Mau tak mau lo itu orang yang wajib meneruskan usaha Papa Joe kelak. Seru Anggi. Ia berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Kenzi agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dan nampaknya, saran dari Anggi itu sedikit memberikan pencerahan untuknya. Terima kasih ya. Ternyata kebawelan lo itu sedikit membantu. Anggi yang mendengarnya mengangguk senang. Ia senang karena ucapannya didengar dengan baik oleh Kenzi. Dan Anggi pun bisa bernafas lega setelahnya. Dasar bodoh. Bagaimana mungkin dia menolak warisan dari orang tuanya? Gumam Anggi saat keluar dari kamar Kenzi. Kalau saja ia yang berada di posisinya, sudah pasti ia akan menerimanya dengan senang hati. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.